kita lanjutkan pembahasan tentang rangkaian AC kapasitif murni. Kali ini kita akan membahas tentang reaktansi kapasitif. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang tegangan dan kuat arus, maka sekarang kita akan coba bahas reaktansi kapasitif pada rangkaian AC kapasitif murni. Nah, rangkaian reaktansi kapasitif sendiri adalah hambatan kapasitor pada rangkaian listrik AC saat arus mengalir. Jadi saat arus dialirkan di rangkaian AC pada rangkaian kapasitif murni, maka akan muncul hambatan yang disebut sebagai reaktansi kapasitif. Nah, reaktansi kapasitif atau nilai hambatan kapasitor itu sendiri dirumuskan sebagai Xc sama dengan 1 per omega C. Nah, kalau omega kita urai, kita ingat bahwa omega atau frekuensi surut itu dirumuskan dengan 2πf ya, atau omega sama dengan 2π per T. Nah, kalau yang diketahui frekuensi, maka omega itu bisa dinyatakan sebagai ini 2πf. Nah, kalau omega sama dengan 2πf, maka 1 per omega C berarti 1 per 2πfc. Sedangkan kalau yang diketahui omeganya adalah, atau yang diketahui adalah periodenya, maka kita bisa tuliskan Xc sama dengan T per 2πc. Jadi ini dari mana? Ini dari Xc itu sama dengan 1 per C, omeganya, kalau yang diketahui periode berarti 2π kali C gitu. Nah, 1 per 2π per T itu sama dengan T per 2π. C-nya kita tuliskan di sini. Nah, jadi ini ya, Xc diketahui periodenya, maka dinyatakan sama dengan T dibagi 2πc. Jadi saya ulangi, Xc rumus umumnya, Xc atau reaktansi kapasitif dirumuskan sebagai 1 per omega C. Di mana Xc adalah reaktansi kapasitif, satuannya ohm, kemudian omega frekuensi sudut, satuannya radian per sekon, C ini kapasitas kapasitor, satuannya farad, F frekuensi, dan T periode. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara reaktansi induktif yang sebelumnya kita sudah bahas, dibandingkan dengan reaktansi kapasitif, itu seperti ini. Jadi kalau reaktansi induktif, itu dirumuskan XL sama dengan omega L. Sedangkan kalau reaktansi kapasitif, itu dirumuskan dengan Xc sama dengan 1 per omega C. Jadi ini mudah-mudahan nanti bisa diingat ya, perbedaan antara reaktansi induktif atau hambatan pada rangkaian induktif murni versus reaktansi kapasitif, hambatan pada rangkaian kapasitif murni. Nah, kita coba langsung ya ke contoh perhitungan untuk reaktansi kapasitif. Sebuah sumber kuat arus AC memiliki frekuensi 55 Hz. Dihubungkan dengan kapasitor yang memiliki kapasitas 1 per 1,1 pi mikrofarad dengan persamaan kuat arusnya ini I sama dengan 0,5 sin dalam kurung 110 pt min 90 derajat, dan ditanyakan adalah besar tegangan di saat T sama dengan 1/165 detik. Kita buat diketahuinya. F-nya itu 55 Hz, kemudian kuat arusnya dinyatakan dengan persamaan I sama dengan 0,5 sin 110 pt min 90 derajat, kemudian kapasitas kapasitornya 1 per 1,1 pi mikrofarad, kemudian detik yang ditanyakan adalah detik ke
1/165 sekon. Yang ditanyakan adalah tegangan di detik ke 1/165 sekon itu berapa. Kita coba lanjutkan. Pertama nanti, jadi ada 3 langkah. Pertama kita hitung frekuensi sudut, kedua kita hitung reaktansi kapasitif, baru yang ketiga kita hitung tegangannya. Kita mulai langkah pertama. Jadi untuk menghitung frekuensi sudut, karena di sini frekuensinya sudah diketahui, maka kita bisa langsung pakai rumus omega sama dengan 2πf. 2pi kita masukkan, f kita masukkan angkanya, sehingga diperoleh 2 kali 55 itu 110 pi radian per sekon. Nah, jadi ini diperoleh 110 pi radian per sekon. Kalau tanya radian per sekon dari mana? Itu dari sini nih. Omega ini kan satuannya radian. Apa namanya? 2pi ini satuannya radian, f ini kan hertz. Hertz itu sebenarnya sepersekon. Hertz itu sama dengan sepersekon. Jadi radian kali hertz atau radian kali sepersekon itu sama dengan radian per sekon. Kira-kira gitu. Itu yang pertama. Jadi frekuensi sudut diperoleh 110 pi radian per sekon. Yang kedua, kita hitung reaktansi kapasitif dengan rumus yang sudah kita ketahui. Xc sama dengan 1/omega C. Kita masukkan 1/omega sudah dihitung tadi 110 pi radian per sekon. C-nya sudah diketahui di soal 1,1 pi mikrofarad. Nah, dari sini kita coba perhatikan hitungannya. Pi ini dicoret, nanti pi ini ketemu pi hilang, pi ketemu 1/pi ini hilang. Kemudian mikrofarad ini, mikro itu kan sama dengan 10⁻⁶ ya. Mikro itu 10⁻⁻⁶. Jadi kita ubah ke SI, mikro berarti sama dengan 10⁻⁶ farad. Jadi mikrofarad sama dengan 10⁻⁶ farad. Nah, setelah itu tinggal 1/, pi-nya dicoret begini, kemudian tinggal 1/110 radian per sekon ini kali 1,1. Jadi 1/100 kita fokus ke angkanya 110 kali 1/1,1 kali 10⁻⁻⁶ gitu. Nah, setelah itu 10⁻⁻⁶ ini kita naikkan menjadi 10⁻⁶. 10⁻⁶ per 110 dibagi 1,1 itu kan sama dengan 100 ya. 100. Nah, begitu. 110 dibagi 1,1 itu 100. Maka tinggal berarti sama dengan 10⁻⁶ dibagi 100 itu 10⁻². Sama dengan 10⁻⁴. Itulah dari mana diperoleh 10⁻⁴ ohm. Jadi Xc atau reaktansi kapasitif diperoleh nilainya 10⁻⁴ ohm atau 10.000 ohm. Yang ketiga atau yang terakhir yang ditanyakan tadi adalah tegangan sesaat di detik ke 1/165 sekon. Caranya kita pakai rumus V sama dengan I kali R ya. V ini rumus dasar, I kali R. Nah, kemudian R ini kan hambatan. Hambatan inilah nanti diganti dengan Xc. Jadi nanti dia menjadi rumusnya V sama dengan I kali Xc. Kemudian I-nya ini disesuaikan dengan yang di soal ditanyakan I di detik ke 165. 1/165 kali Xc. Nah, barulah dia ke sini. Nah, ke sini nih. Nah, begini. Jadi V sama dengan I kali R, R diganti dengan Xc, I diganti dengan I di detik ke 1/165. Setelah itu kita masukkan angkanya. I di detik ke 1/165 itu
Persamaannya begini. 0,5 sin 110 pi T min 90 derajat. Jadi ini nih dimasukkan yang ini. Jadi dari yang diketahui ini itu dipakai untuk ini. Jadi IT-nya dimasukkanlah yang diketahui di situ adalah 0,5 sin 110 pi T min 90 derajat kali XC. Jadi saya ulangi, IT kita tuliskan persamaan yang diketahui di rumus, persamaan I-nya kali XC. Setelah itu kita masukkan T-nya. T-nya kita masukkan 1/1/65. Jadi 1/165. Jadi 0,5 kali sin 110 pi per 165 min 90 derajat kali XC. Saya ulangi ya. V sama dengan I kali R. R-nya diganti XC. I-nya diganti dengan I yang ada di detik tersebut. Kita pakai persamaan yang diketahui di soal. I sama dengan 0,5 sin 110 pi T min 90 derajat. Kemudian T-nya diganti dengan T yang ditanyakan, yakni 1/165. Setelah itu kita hitung biasa sama dengan 0,5 sin 2/3 pi. 2/3 dari mana? Dari ini. 110 kali 1/65. Itu ketemunya 2/3. 2/3 pi min 90 derajat kali XC. Nah, setelah itu kita lanjutkan perhitungannya menjadi begini. 0,5 sin 2/3 pi min 90 derajat kali XC. Nah, setelah itu pi-nya ini kan masih radian. Nah, pi yang masih radian kita jadikan ke derajat. 2/3 pi ini masih radian. Kita jadikan derajat dengan cara 2/3 pi kali 180 derajat per pi. Pi-nya dicoret, tinggal ini ya, 2/3 kali 180 derajat. Itu sama dengan 120 derajat. Nah, ini. Nah, di sini ya. Itu 120 derajat min 90 derajat kali XC. Kemudian 0,5 sin 120 min 90 kan 30. Sin 30 derajat kali XC. Kemudian 0,5 kali sin 30 kan 0,5. Jadi 0,5 kali 0,5 kali XC. 0,5 kali 0,5, 0,25 ampere kali XC-nya tadi sudah dihitung di pertanyaan sebelumnya, ini 10 pangkat 4 atau 10.000 ohm. Nah, jadi X-nya 10.000 ohm kali 0,25 sama dengan 2.500 volt. Jadi, tegangan sesaat di detik ke 1/165 sekon adalah 2.500 volt. Nah, itu contoh untuk kasus yang melibatkan perhitungan reaktansi kapasitif, kemudian dilanjutkan dengan tegangan sesaat di rangkaian tersebut. Semoga bisa dipahami ya.